Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Mengapa kamu takut kakak akan memerasmu sampai kering? Yu-chan tersenyum menawan. Bisa dikatakan ada ribuan bunga bermekaran yang membuat orang merasa segar kembali. Itu tidak benar. Aku khawatir kakakku tidak akan mampu menahan siksaanku. Xiaoyan tersenyum. Sebagai seorang pria, salah satu dari dua kepala harus selalu diangkat. Nada yang arogan. Kakak sangat menyukaimu. Ayolah, aku akan membawamu untuk memperbaiki 2 kali. Yu-chan perlahan mendekati Xiaoyan dan permaisuri juga terkikik seperti bel perak. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan dibawa pergi oleh Yu-chan di bawah tatapan semua orang. Adapun metode kultivasi tidak ada yang tahu. Hanya saja di kejauhan dari pavilion Xiaoyu terdengar suara terengah-engah. Jika layarnya diperbesar, mungkin bisa melihat pemandangan yang sangat indah ini. Suara Xiaoyan terdengar dari sana dan dia telanjang dengan bagian atas tubuhnya. Jari-jari Yu-chan berjalan di tubuhnya. Xiaoyan berbaring di platform batu datar di samping air terjun, penuh dengan wajah kenikmatan. Kekuatan kakakku luar biasa. Teknik ini harus diteruskan. Wajah Xiaoyan panas membara dan ki sumbernya melonjak. Pada saat ini, ki sumbernya sebenarnya meningkat dengan kecepatan yang tidak lambat. Sekarang Xiaoyan telah menembus ke tahap tengah Dewa Petarung Bintang 7. 36 juta sumber ki asli mulai meningkat secara teratur lagi, dan kecepatan peningkatan bahkan mengejutkan Xiaoyan. Latar belakang origin ki Xiaoyan meningkat 1 juta lagi. Kakakku luar biasa. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Saat dia berbicara, Yu-chan tiba-tiba duduk di tubuh Xiaoyan dan jari-jarinya yang kuat menyentuh meridian Xiaoyan berjalan ke hulu. Meskipun ini tampaknya merupakan gerakan yang sangat aneh, itu telah membuat kekuatan Xiaoyan meningkat secara tajam. 38 juta, 39 juta. Kegembiraan di wajah Xiaoyan menjadi semakin intens. Metode kultivasi semacam ini terlalu nyaman. Setelah lama berlalu, Yu-chan bermandikan keringat, kehabisan nafas, dan tampak sangat lelah. Dia tertidur sambil berbaring di tubuh Xiaoyan. Tidak tahu apakah dia hanya berpura-pura atau benar-benar lelah. Berbaring di punggung Xiaoyan, pakaiannya basah kuyup membuat Xiaoyan terasa lembut dan hangat. Ketika Xiaoyan menutup matanya, api iblis melonjak. Situasi seperti ini sangat langka. Untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Xiaoyan tidak mengganggu Yu-chan yang sedang tertidur, tetapi menutup matanya untuk menstabilkan pikirannya dan membiarkan ki asal di tubuhnya stabil. Kamu bajingan kecil, kamu telah membuat kakakmu lelah. Yu-chan di belakangnya terbangun dan berbicara dengan genit. Mereka yang tidak tahu percakapan antara keduanya akan benar-benar berpikir bahwa sesuatu pasti terjadi di antara mereka. Apakah kamu sudah istirahat? Bisakah kita melanjutkan? Mata Xiaoyan menunjukkan cahaya yang menyala. Perasaan nyaman dan mampu meningkatkan kekuatannya terlalu luar biasa. Jika kamu menginginkan kecantikan, kamu tahu bagaimana memintanya. Dan aku tidak mengatakan untuk memberikan kakak hadiah. Yu-chan sangat genit, dan di bawah pakaian yang basah kuyup, dia adalah seorang wanita yang tercantik di dunia. Kamu tidak ingin menjual dirimu sendiri? Bagaimana kalau aku menunjukkan bakat pada kakakku? Kata Xiaoyan dengan senyum masam. Dia benar-benar kewalahan saat ini. Perasaan gesekan lembut dan halus di belakangnya membuat Xiaoyan menggigil tanpa sadar. Kamu sudah selesai sekarang. Aku belum mulai. Yu-chan merasakan Xiaoyan gemetaran. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bercanda. Di suatu tempat di dalam hutan, permaisuri juga menyaksikan pemandangan ini dengan penuh minat. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Perasaan mengintip selalu luar biasa.
43 juta. Xiaoyan sangat gembira, tetapi masih ada perbedaan 10 juta sumber ki untuk menerobos ke tahap selanjutnya dari Dewa Petarung Bintang 7, tetapi tampaknya telah mencapai batasnya. Tentu saja bukan karena Xiaoyan telah mencapai batasnya, tetapi Yu Chan telah mencapai batasnya. Kulitnya sedikit pucat dan dia tertidur lagi. Jelas, orang-orang kuat ini diatur oleh permaisuri untuk Xiaoyan dan tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan dengan segala cara. Melihat Yu Chan yang pingsan, dia masih memiliki senyum di wajahnya dan dia sepertinya tidak tahu apa yang dia lakukan. Pada saat yang sama, setelah Xiaoyan memasuki Xiao Yuxing, avatar Yuan Shen juga berkultivasi dan sosoknya tersapu di bagian terdalam bintang. Avatar dewa asli duduk bersila dan menutup matanya rapat-rapat. Bagian dalam Xiao Yuxing adalah lava panas yang mendidih, yang suhunya mencapai ratusan juta derajat, seolah-olah semuanya bisa meleleh di sini. Di bagian terdalam magma terdapat inti bintang yang bersinar dengan cahaya menyilaukan. Pada saat ini, gumpalan nafas menyembur keluar dari inti, bergegas menuju klon dewa asli. Itu juga pertama kalinya Xiaoyan merasakan kekuatan fisik dari avatar dewa asli bangkit kembali. Meskipun Xiaoyan tidak tahu di bintang mana avatar dewa asli sekarang berada, tetapi menilai dari situasi pertempuran, klon dewa asli sebelumnya hanya dapat dianggap baru saja memasuki keabadian kaisar dan hampir tidak dapat mencapai langkah pertama keabadian kaisar setelah Xiaoyan menyatu dengan teknik pembentuk kehidupan. Setidaknya ketika menghadapi kekuatan dari langkah pertama keabadian kaisar, hanya dengan menggunakan metode pembentuk kehidupan dapat mengalahkan langkah pertama keabadian kaisar. Tetapi jika itu melawan Jin Taiwei yang merupakan langkah kedua dari keabadian kaisar, bahkan dengan seni membentuk kehidupan, itu masih terlalu berat menghadapinya. Jika kecepatan peningkatan ini dapat menyerap kekuatan yang cukup dari bintang-bintang, maka avatar Yuan Shen akan menerobos ke langkah kedua keabadian kaisar. Xiaoyan merasakan kekuatan fisik dari avatar dewa asli secara bertahap menjadi lebih kuat dan juga sangat terkejut di dalam hatinya. Masih butuh waktu bagi Xiaoyan untuk menerobos keabadian jika dia ingin melawan dunia Taisu ribuan tahun kemudian. Peningkatan kekuatan avatar Yuan Shen merupakan berkah bagi Xiaoyan. Lagi pula, waktu sangat mendesak. Saat avatar dewa asli terus menyerap kekuatan bintang Xiao Yuxing, beberapa fenomena langit dan bumi mulai muncul di bintang ini dan gunung berapi yang awalnya mati mulai meletus. Jika avatar Yuan Shen menyerap semua kekuatan bintang dari bintang ini, maka bintang Xiao Yu ini akan benar-benar menjadi bintang kematian dalam waktu singkat. Jadi, Xiaoyan akan mengambilnya sampai batas tertentu. Permaisuri memintanya untuk menyimpan sepertiga, tetapi kenyataannya avatar Yuan Shen hanya menyerap setengah dari kekuatan bintang. Bahkan jika avatar Yuan Shen dapat meningkat dengan sangat cepat, namun Xiaoyan tidak akan tergoda karena hal itu sama saja menghancurkan bintang Xiao Yu. Pada saat yang sama, ada suara siulan dari langit di atas Xiao Yuxing, dan lebih dari selusin makhluk terbang datang dengan cepat, dan orang-orang dari istana dewa pemburu mengejar Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan sedikit menatap, berpikir bahwa ada banyak senior yang kuat di sini, jadi dia tidak perlu khawatir. "Kakak, bangun, musuh akan datang." Xiaoyan menepuk Yu Chan yang sedang tidur nyenyak dan berbaring di bagian pribadinya dan menampar mulutnya 2 kali. Sepertinya dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Xiaoyan hanya bisa mengangkat dan membawanya menuju pavilion Xiao Yu. Ketika Xiaoyan tiba di pavilion Xiao Yu, dia terkejut lagi. Orang-orang tidak ada di sana dan gedung dalam keadaan kosong. Semua orang menghilang, termasuk permaisuri, dan hanya desa kosong yang tersisa. Pada saat yang sama, bola api besar jatuh dengan cepat dari udara. Dengan suara keras, bola api yang jatuh sangat cepat ini
langsung meledakkan seluruh pavilion Xiaoyu menjadi abu, meninggalkan Xiaoyan yang sedikit bingung dalam gelombang api. Di mana permaisuri? Dia mendengar suara gemuruh. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan seluruh binatang terbang muncul di atas kepalanya. Mereka memandang Xiaoyan dengan kesombongan di sudut matanya. Jika kalian ingin melarikan diri, setidaknya beritahu aku. Bukankah terlalu tidak bermoral pergi secara diam-diam? Xiaoyan bergumam dan tersenyum tak berdaya. Kemanapun dia pergi, tidak ada seorang pun yang terlihat. Hanya ada Yuchan yang sedang tidur nyenyak. Ini datang untuk memukuliku sendirian. Kakak, bangun. Jika kamu tidak bangun, aku akan lari. Xiaoyan menatap Yuchan yang sedang tidur nyenyak, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jelas, Yuchan tidak berpura-pura tidur. Dia terlalu lelah untuk membantu Xiaoyan meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan benar-benar tidak berdaya saat ini. Dalam situasi ini, mungkin mustahil untuk melarikan diri. Sekarang mereka semua ada di sini. Dia hanya bisa melawan. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit lagi, merenung sejenak, seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu yang sangat mendominasi. Apa yang kamu bicarakan? Permaisuri? Aku tidak mengenalnya. Xiaoyan memiliki wajah polos, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Feng Tuo, apakah itu dia? Pada saat ini, sosok familiar Feng Tuo muncul di atas binatang terbang itu. Feng Tuo menatap Xiaoyan dengan mata yang rumit, lalu mengangguk berat. Dialah yang mengambil darah abadiku, dan kuharap Paitong abadi akan membantuku mendapatkannya kembali. Feng Tuo segera mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, selama jam-jam kultivasi Xiaoyan ini, Feng Tuo tidak akan melepaskan kesempatan itu untuk meminta bala bantuan. Dia segera memanggil lebih dari selusin dewa pemburu untuk memastikan bahwa mereka memiliki kekuatan absolut untuk membunuh Xiaoyan. Apakah kamu yakin dia hanya sampah dari dewa petarung bintang 7? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk mengambil darah abadimu? Pria bernama Paitong sedikit mengerinyit dan menatap Feng Tuo dengan bertanya. Wajahnya penuh kebingungan. Jika Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya, dia akan bisa melihatnya sekilas. Tapi jelas, Xiaoyan di depannya hanyalah dewa petarung bintang 7 dan tidak mungkin menyembunyikan kekuatannya. Feng Tuo segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, bukan itu masalahnya. Ini hanya avatarnya, tubuh aslinya abadi, sangat ganas. Saudara Paitong harus berhati-hati, jangan meremehkannya. Paitong sedikit mengeringit, sepertinya tidak terlalu peduli dengan darah abadi Feng Tuo. Tujuannya datang ke sini lebih untuk permaisuri. Tampaknya para pemburu di istana dewa pemburu ini benar-benar ingin membunuh permaisuri. Aku akan bertanya lagi, di mana permaisuri? Paitong memandang Xiaoyan dan berteriak. Tekanan keabadian yang kuat datang ke arah Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa merasakan kekuatan yang menindas. Xiaoyan juga terkejut dengan ini dan tiba-tiba menyadari bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Yuchan yang sedang tidur nyenyak di pelukannya. Apakah kamu benar-benar ingin menemukan permaisuri? Xiaoyan tidak terus berdebat setelah melihat Feng Tuo. Matanya berangsur-angsur menjadi suram. Katakan padaku, mengapa permaisuri mengambil darah abadi Feng Tuo? Dan aku bisa mempertimbangkan untuk membuat kematianmu terlihat lebih baik. Paitong berbicara dengan arogan dan menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Keyakinan adalah hal yang baik, tetapi kamu tidak percaya diri, melainkan sombong. Ini dapat menyebabkan kamu kehilangan nyawamu. Xiaoyan tersenyum sedikit, lalu meletakkan Yuchan di atas batu datar dan melihat ke udara.
Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Yu Chan. Mungkin tidak mudah bagi mereka menyakiti gadis yang sepertinya tidur nyenyak ini. Ayolah, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Pai Tong mendengus dengan jijik. Terserah kamu. Xiaoyan tersenyum sedikit dan tidak berbicara omong kosong. Dia hanya mendengar ledakan dan tanah di bawah meledak dan sosok tubuh keluar dengan keras. Tinjunya dibungkus dengan kekuatan yang sangat menakutkan dan meledak ke arah Pai Tong. Pai Tong juga langsung terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka akan ada yang menyerang dari bawahnya. Pai Tong sedikit lengah sesaat. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk membangkitkan kekuatan keabadian, dan perisai cahaya muncul di depannya. Suara teredam menyebar, dan pada saat berikutnya perisai cahayanya tiba-tiba mandek di kepalan tangannya dan kemudian hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, pukulan lain dikemas dengan kekuatan yang sangat merusak dan menyerang Pai Tong lagi. Mata Pai Tong sedikit terkejut dan dia menginjak binatang terbang itu, membuat binatang terbang yang tidak bersalah itu menahan pukulan itu. Dengan keras, tinju mendarat di binatang terbang itu, dan pada saat berikutnya binatang terbang itu meledak dengan keras dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Binatang terbang ini tampaknya tidak memiliki banyak kecerdasan, tetapi Pai Tong menggunakan binatang terbangnya sendiri untuk memblokir serangan tersebut, yang membuat Xiaoyan sangat tidak senang atas tindakan Pai Tong itu. Aku tidak menyangka itu abadi. Jika memang begitu, maka itu benar. Aku telah menyiapkan hadiah besar khusus untukmu. Pai Tong memandangi sosok di depannya dengan cibiran di wajahnya, seolah-olah dia sengaja memancing agar avatar Yuan Shen muncul. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会是这个架子。今日失散，兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。 他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。